Di video kali ini gue bakal kasih tunjuk ke kalian gimana caranya mencantumkan dan menjelaskan bagian pengalaman di CV. Hai guys, balik lagi ke channel YouTube gue, channel yang membahas seputar tips melamar kerja, dimulai dari tips bikin CV, tips lolos interview kerja, sampai ke persiapan karir kalian. So, kalau kalian merasa suka dan merasa terbantu dengan konten-konten yang gue buat di YouTube channel ini, jangan lupa subscribe dulu dong. Kali ini gue bakal kasih tunjuk cara menuliskan atau mencantumkan bagian pengalaman di CV, dan cara menjelaskan job desk-nya juga pastinya. Oke, iya, ini saya udah buka CV saya. Di sini ada CV saya, ada bagian summary, ada bagian pengalaman. Kita ke bagian pengalaman. Nah, di bagian pengalaman ini kan pengalaman kerja ya teman-teman ya. Jadi ya saya tulisnya dalam bahasa Inggris work experiences, oke. Terus di bagian paling atas ini teman-teman tulis nama perusahaannya atau nama PT-nya. Kalau misalkan pengalaman kerja atau pengalaman magang, berarti yang paling atas tulis nama perusahaannya atau nama PT-nya. Tapi kalau misalkan pengalaman organisasi, berarti yang ditulis adalah nama organisasinya gitu ya. Jadi ini kita buat dulu bagian sendiri, bagian pengalaman kerja. Di bawah nama perusahaannya ini atau di bawah nama PT-nya ini atau di bawah nama organisasinya, teman-teman tulis nama divisinya, nama divisi atau nama posisi pekerjaan yang dilamar. Misalkan kalau saya HR spesialis, berarti ya udah HR spesialis kayak gitu. Terus di sebelah kanannya ada keterangan waktunya, bulan Juli 2022 sampai present. Present artinya sekarang ya dalam bahasa Inggris, atau now, itu juga boleh. Jadi strip present atau strip now kalau misalkan sampai sekarang masih bekerja di tempat yang sama. Tapi kalau enggak ya tulis saja kayak gini, misalkan Januari 2021 strip atau sampai Jun 2022 kayak gitu. Oke. Terus kemudian di bagian ini, bagian job desk-nya teman-teman tulis aja gitu. Misalnya ini saya ganti ke bahasa Indonesia ya. Misalkan HR spesialis, apa yang menjadi job desk-nya sehari-harinya adalah misalkan membuat laporan absensi karyawan secara berkala selama seminggu sekali kayak gitu. Oke, terus apa lagi, misalkan HR spesialis kerjanya adalah melakukan proses rekrutmen dan seleksi karyawan baru untuk 3 divisi pekerjaan yang berbeda. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Jadi nulis job desk harus seperti ini. Jadi menggunakan kalimat yang jelas, yang detail, dan juga yang mudah dipahami. Kemudian apa lagi, misalkan melakukan proses interview kerja ya, proses interview kerja untuk kandidat baru sebanyak 3 kali interview dalam 5 hari kerja. Oke, sekali lagi ini contoh aja, tapi proses menyusun kalimatnya atau kata-katanya ini saya kasih contoh biar teman-teman ada gambaran juga, karena kan setiap orang posisi kerjanya beda-beda gitu ya, divisi kerjanya juga beda-beda. Cuma saya nggak mungkin kasih contoh semua divisi pekerjaan, semua posisi pekerjaan, karena kalau kasih contoh semua divisi, semua posisi, kayaknya ini video bisa sampai 3 jam juga nggak kelar-kelar gitu, karena divisi kerja atau posisi kerja di dunia ini kan banyak banget ya teman-teman ya. Jadi nggak mungkin kasih contoh semuanya gitu, bisa berpuluh-puluh video membahasnya hal yang sama, kan nggak mungkin gitu. Jadi ini saya kasih contoh aja, kurang lebih. Mungkin saya kasih contoh untuk posisi lain, digital content spesialis, misalkan melakukan riset melakukan riset ide-ide konten dan membuatnya ke dalam laporan konten pilar, misalkan seperti itu. Oke, terus juga misalkan membuat laporan analytics konten secara berkala selama 1 kali dalam 1 bulan untuk bahan evaluasi. Terus apalagi dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu teman-teman, cara merangkai kata-katanya dan kalimatnya. Sebenarnya saya udah pernah bikin videonya gimana cara merangkai kata atau membuat kalimat yang memang lebih enak dibaca, lebih mudah dipahami ketika teman-teman menuliskan atau menjelaskan job desk teman-teman gitu ya. Ini videonya nanti ada di sini atau ya di sini gitu ya, di sini atau di sini. Teman-teman bisa klik aja, nanti di situ saya udah jelasin lebih detail gimana caranya teman-teman menjelaskan atau merangkai kata, merangkai kalimat di dalam menjelaskan job desk di CV teman-teman gitu ya. Jadi supaya ketika HRD atau user baca job desk-nya teman-teman di CV-nya teman-teman itu bisa lebih gampang kebayang gitu kerjanya sehari-hari ngapain sih kayak gitu, terus tugas tanggung jawabnya sehari-hari ngapain sih kayak gitu. Jadi udah kebayang gitu, jadi nggak ngawang-ngawang. Kalau teman-teman cuma nulis pernah kerja di mana sebagai apa tapi nggak ada job desknya, kacau teman-teman ya. Kenapa kacau? Karena ya HRD atau user nggak bisa ngebayangin tugas teman-teman setiap harinya tuh ngapain sih, nggak jelas kan. Oke, kemudian saya akan kasih contoh ke yang pengalaman organisasi. Jadi pertama kalian teman-teman buat bagian atau section yang baru, section pengalaman organisasi.
Terus di bawahnya tulis yang setelah section baru paling atas ini di sini ya. Itu tulis nama organisasinya. Nama organisasinya apa? Dari mana? Misalnya nama organisasi saya ini adalah Psychology Weekend. Ini nama organisasi. Kemudian organisasinya dari mana? Ya dari kampus saya, Pelita Harapan University. Terus di sebelah kanannya, sebelah kanan dari nama organisasinya itu ada keterangan waktunya, yaitu bulan dan tahun ya teman-teman ya. Bulan dan tahun September 2014 sampai Desember 2014. Berarti ya cuma beberapa bulan doang, nggak lama. Terus di bawahnya, di bawah dari nama organisasinya itu teman-teman bisa tulis nama divisi kerjanya atau divisi dari organisasi teman-teman gitu ya. Itu adalah saya waktu itu member of creative design. Di bawahnya ini job desk-nya. Job desk-nya seperti biasa saya dalam bahasa Inggris. Dan teman-teman bisa ya nanti merangkai katanya. Tadi saya udah kasih contoh beberapa kalimat cara merangkai katanya, dan nanti lebih jelasnya ada di video saya yang lain ya, nanti saya cantumin. Ada linknya juga di bawah nanti untuk video cara menulis pengalaman. Oke, itu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga apa yang gue contohin barusan atau gue kasih tunjuk barusan bisa membantu kalian buat bikin CV yang lebih menarik lagi ya, khususnya membantu kalian dalam mencantumkan dan menjelaskan bagian pengalaman di CV kalian. Thank you teman-teman udah nonton video gue sampai habis. Jangan lupa subscribe channel YouTube gue untuk video tips melamar kerja yang lain. Like video ini kalau misalkan kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian. Share video ini ke teman-teman kalian yang juga lagi belajar bikin CV. Silahkan tanya di kolom komentar kalau misalkan masih ada yang bingung atau kalian mau request ide konten yang berikutnya. Kita ketemu lagi di video yang selanjutnya. See you in the next video. Bye.